Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, semoga sholawat tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga hari kiamat. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Cincin merupakan aksesoris atau perhiasan yang kerap dikenakan oleh laki-laki maupun perempuan. Dalam ajaran Islam, memakai cincin termasuk hal yang diperbolehkan. Bahkan Rasulullah SAW juga memiliki cincin. Sebenarnya Rasulullah memakai tidak lebih daripada 2 bentuk cincin dan ada kalanya hanya dipakai 1 bentuk saja, dan jika diniatkan pemakaian cincin itu mengikut sunnah Rasulullah SAW, maka sudah pasti mendapatkan pahala. Hal ini disampaikan dalam hadis dari Amr bin Auf bin Said al-Muzani radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku, kemudian diamalkan oleh manusia, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengamalkannya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikitpun." Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 209. Lalu, tahukah sahabat, cincin yang bagaimana yang diperbolehkan dipakai menurut anjuran Rasulullah SAW? Lalu di manakah letak cincin di jari saat digunakan? Berikut penjelasannya. 1. Dianjurkan cincin diletakkan di jari kelingking. Hal ini disampaikan dalam hadis diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam biasa mengenakan cincin di sini. Anas berisyarat pada jari kelingking di tangan sebelah kiri. Hadis riwayat Muslim nomor 2095. Hikmah memakai cincin di jari kelingking yaitu jauh dari pelecehan sebab letak cincin tersebut di jari paling pinggir. Selain itu, tidak mengganggu aktivitas, berbeda jika dipasang di jari lain. Imam Nawawi rahimahullah berkata, para ulama sepakat bahwa yang sesuai sunnah, cincin pria diletakkan di jari kelingking. Sedangkan untuk wanita, cincin tersebut diletakkan di jari mana saja. Syarh Sahih Muslim 14 halaman 65. Jari tangan yang terbaik untuk memakai cincin bagi laki-laki adalah jari kelingking pada tangan kiri. 2. Jangan memakai cincin di jari telunjuk dan tengah. Hal ini disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW pernah berkata kepadaku, "Wahai Ali, mintalah hidayah dan jalan yang lurus kepada Allah." Beliau SAW juga bersabda agar aku jangan memakai cincin di jari ini dan ini. Lalu Ali mengisyaratkan jari telunjuk dan tengahnya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3647. Dalam hadis lainnya yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, Rasulullah SAW melarang padaku memakai cincin pada jari ini atau jari ini. Ia berisyarat pada jari tengah dan jari setelahnya. Hadis riwayat Muslim nomor 2095. Menurut Imam Nawawi larangan memakai cincin di jari telunjuk dan jari tengah bagi laki-laki adalah makruh tanzih, artinya bermakna makruh, bukan haram. Adapun jari yang terlarang, makruh, dipakaikan cincin adalah jari tengah dan jari telunjuk. Sedangkan jari manis, masih bisa dikenakan. Adapun untuk wanita, bebas memakai cincin di jari mana saja. 3. Golongan lelaki dilarang memakai cincin emas. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW melarang memakai cincin emas. Hadis riwayat Muslim nomor 3896. Rasulullah SAW pernah sekali memakai cincin emas yaitu waktu sebelum diturunkan lagi ayat yang melarang orang lelaki memakai emas. Namun setelah diturunkan ayat itu maka Nabi SAW pun segera melepaskannya, dan para sahabat yang memakai cincin emas turut melepaskan cincin masing-masing. 4. Dibolehkan memakai cincin dari perak. Hal ini disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, Nabi SAW pernah menulis atau ingin menulis. Ada yang mengatakan padanya, mereka tidak membaca kitab kecuali dicap. Kemudian beliau mengambil cincin dari perak yang terukir nama Muhammad Rasulullah. Seakan-akan saya melihat putihnya tangan beliau. Hadis riwayat Bukhari nomor 65 dan Muslim nomor 2092. 5. Diperbolehkan memakai cincin bermata batu akik atau permata. Hal ini diterangkan dalam hadis lainnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, cincin Nabi SAW terbuat dari perak, dan mata cincinnya berasal dari Habasyah, Ethiopia. Hadis riwayat Muslim nomor 2094, dan Tirmidzi nomor 1739. Dijelaskan juga dalam hadis lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, cincin Nabi SAW dari perak, dan mata cincin juga dari bahan perak. Hadis riwayat Bukhari nomor 5870 dan An-Nasai nomor 5198. Kebiasaannya Nabi Muhammad SAW memakai 2 bentuk cincin yang diperbuat daripada perak dan daripada batu permata berwarna seperti Habasi, artinya batu akik.
Mata cincinnya berupa batu dari Habasyah, berupa batu akik. Karena tambang batu akik ada di Habasyah dan Yaman. 6. Dilarang memakai cincin dengan ukiran Muhammad Rasulullah. Hal ini disampaikan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membuat cincin dari perak dan diukir Muhammad Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya aku membuat cincin dari perak dan aku ukir Muhammad Rasulullah. Karena itu, jangan ada seorang pun yang mengukir dengan tulisan seperti ini." Hadis riwayat Bukhari nomor 5877. Al-Hafiz Ibnu Hajar menjelaskan, karena dalam cincin itu ada tulisan nama beliau, dan status beliau. Beliau membuat demikian sebagai ciri khas beliau, yang membedakan dengan lainnya. Jika yang lain dibolehkan untuk membuat ukiran cincin seperti itu, maka tujuan ini tidak terwujud. Fathul Bari, 10 halaman 324. 7. Diharamkan menggunakan cincin batu permata yang berbentuk atau ukiran gambar patung, binatang, dan manusia. Hal ini disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan dari seorang tabi'in, Said bin Abil Hasan. Ia berkata, "Aku dahulu pernah berada di sisi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika itu ada seseorang yang mendatangi beliau lantas ia berkata, 'Wahai Abu Abbas, aku adalah manusia. Penghasilanku berasal dari hasil karya tanganku. Aku biasa membuat gambar seperti ini.' Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kemudian berkata, 'Tidaklah yang kusampaikan kepadamu selain dari yang pernah kudengar dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar beliau bersabda, barang siapa yang membuat gambar, Allah akan mengazabnya hingga ia bisa meniupkan ruh pada gambar yang ia buat. Padahal, ia tidak bisa meniupkan ruh tersebut selamanya. Wajah si pelukis tadi ternyata berubah menjadi kuning. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, jika engkau masih tetap ingin melukis, maka gambarlah pohon atau segala sesuatu yang tidak memiliki ruh." Hadis riwayat Bukhari nomor 2225 dan Muslim nomor 2110. 8. Diharamkan memakai cincin dari sumber yang haram atau najis. Dilarang memakai cincin daripada sumber dan bahan yang diharamkan seperti hasil riba, curian dan tulang binatang yang najis. Allah memerintahkan manusia untuk mencari sesuatu yang halal dan thoyyib baik. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu." Quran Surah Al-Baqarah ayat 172. Disampaikan juga dalam hadis dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thoyyib baik. Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang thoyyib baik." Hadis riwayat Muslim nomor 1015. Diperkuat juga dalam hadis lainnya dari Jabir bin Abdillah. Beliau mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda di Mekah saat penaklukan kota Mekah. "Sesungguhnya, Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung." Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu mengenai jual beli lemak bangkai, mengingat lemak bangkai itu dipakai untuk menambal perahu, meminyaki kulit, dan dijadikan minyak untuk penerangan?" Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak boleh, jual beli lemak bangkai itu haram." Kemudian, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semoga Allah melaknat Yahudi. Sesungguhnya, tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka mencairkannya lalu menjual minyak dari lemak bangkai tersebut, kemudian mereka memakan hasil penjualannya." Hadis riwayat Bukhari nomor 2236 dan Muslim nomor 413. Demikianlah 8 perkara perihal pemakaian cincin menurut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah selalu memberikan kita taufik dan hidayahnya, agar kita dapat istiqomah menjalankan segala perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIAM-YM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.